Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kita berdua adalah mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2022. Kenalin, nama aku Muhammad Agafi Putra Sohenda dengan NIM 2200365. Nama aku Wina Marlena dengan NIM 2200720. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai perbandingan senilai. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah perbandingan? Kira-kira apa sih perbandingan itu? Dan apa sih kegunaan perbandingan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemukan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Sebagai contoh, pada hari Senin, ibu pergi ke warung untuk membeli beras sebanyak 4 kg dengan harga Rp36.000. Lalu 2 minggu kemudian persediaan berasnya telah habis, jadi ibu perlu membeli beras lagi. Karena ibu ingin berasnya tidak cepat habis, maka ibu ingin membeli sebanyak 8 kg. Berapakah jumlah uang yang harus dikeluarkan ibu untuk membeli 8 kg beras tersebut? Kira-kira berapa nih? Tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Oke, kita selesaikan yuk. Dari permasalahan ibu tadi, kita tahu jika harga 4 kg beras harganya Rp36.000, maka berapakah harga 8 kg beras? Nah, karena kita belum tahu harga 8 kg beras, maka kita bisa misalkan harganya sejumlah X. Jadi, dari yang diketahui tadi, kita bisa membentuk persamaan 4/8 sama dengan 36.000 per X. Agar mendapatkan nilai dari X, maka kita akan lakukan perkalian silang. 4 dikalikan dengan X dan 8 dikalikan dengan 36.000. Menjadi 4 kali X sama dengan 8 kali 36.000. Lalu, agar di ruas kiri tersisa X, maka kita bagi kedua ruas dengan 4 menjadi X sama dengan 8 dikali 36.000 dibagi 4. Setelah dihitung, maka kita peroleh X sama dengan 72.000. Tadi, kita memisalkan X sebagai harga dari 8 kg beras, dan kita sudah tahu nilai dari X adalah 72.000. Maka, harga dari 8 kg beras adalah Rp72.000. Contoh yang kedua, ayah mendapatkan tugas dari atasannya untuk pergi ke Surabaya, sehingga ayah mengisi bensinnya sebanyak 15 liter sebelum berangkat. Ketika ayah sudah menempuh jarak sejauh 162 km, tiba-tiba bensinnya habis. Apabila ayah perlu menempuh jarak sejauh 415 km lagi, maka berapa literkah bensin yang harus ayah beli? Berapa ya teman-teman? Buat teman-teman yang udah tahu jawabannya, jangan lupa tulis juga ya di kolom komentar. Yuk kita selesaikan bareng-bareng. Dari permasalahan ayah tadi, kita tahu jika 15 liter bensin mampu menempuh jarak 162 km, maka berapakah bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 415 km? Nah, karena kita belum tahu jumlah bensinnya, maka kita misalkan jumlah bensinnya sejumlah X. Jadi, dari yang diketahui tadi, kita bisa membentuk persamaan 15 per X sama dengan 162 per 415. Agar mendapatkan nilai dari X, maka kita akan melakukan perkalian silang. 15 dikalikan dengan 415 dan X dikalikan dengan 162 menjadi 15 dikali 415 sama dengan X dikali 162. Lalu, agar di ruas kanan tersisa X,
Maka kita bagi kedua ruas dengan 162. Menjadi X sama dengan 15 dikali 415 dibagi 162. Setelah dihitung, maka kita peroleh X sama dengan 38,4 liter. Tadi kita memisahkan X sebagai jumlah bensin untuk menempuh jarak sejauh 162 km. Dan kita sudah tahu nih, nilai dari X adalah 38,4 liter. Maka jumlah bensin untuk menempuh jarak sejauh 162 km adalah 38,4 liter. Oke, untuk contoh yang selanjutnya, Arka memiliki sebuah gambar rumah yang terinspirasi dari rumah kakek. Pada gambar, lebar dari rumah kakek berukuran 15 cm, sedangkan tinggi dari pintunya berukuran 5 cm. Ketika Arka berlibur ke rumah kakek, Arka iseng menghitung tinggi dari pintu rumah kakek. Ternyata tinggi pintunya adalah 2 meter. Untuk Arka menghitung lebar rumah kakek yang sebenarnya. Buat teman-teman yang udah tahu jawabannya, ayo tulis di kolom komentar ya. Mari kita hitung bareng-bareng. Dari permasalahan Arka tadi, kita tahu kakek yang sebenarnya adalah 2 meter. Jika lebar rumah kakek pada gambar adalah 15 cm, maka berapakah lebar rumah kakek yang sebenarnya? Maka kita misalkan lebar rumahnya sejumlah X. Jadi, dari yang diketahui tadi, kita bisa membentuk persamaan 15 menjadi 5 dikali X sama dengan 200 dikali 15. Lalu, agar di ruas kiri tersisa X, maka kita bagi kedua ruas dengan 5 menjadi X sama dengan 200 dikali 15 dibagi 5. Setelah dihitung, maka kita akan memperoleh X sama dengan 600 cm. Lalu kita ubah dari cm ke meter menjadi X sama dengan 6 meter. Tadi kita memisahkan X sebagai lebar rumah kakek sebenarnya. Dan kita sudah tahu nilai dari X adalah 6 meter. Maka lebar rumah kakek yang sebenarnya adalah 6 meter. Nah, teman-teman, dari beberapa contoh masalah yang sudah kita selesaikan tadi, apakah teman-teman sudah terbayang apa sih perbandingan senilai itu? Coba teman-teman tulis di kolom komentar pengertian perbandingan senilai menurut teman-teman. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang nilainya sama. Artinya, jika nilai awal besar, maka nilai akhirnya juga menjadi besar. Sebaliknya, nilai awalnya semakin kecil menyebabkan nilai akhirnya semakin kecil. Ibu membeli beras sebanyak 4 kg dengan harga Rp36.000. Ketika jumlah berasnya bertambah menjadi 8 kg, maka harganya pun bertambah menjadi Rp72.000. Awalnya, jarak yang ditempuh ayah adalah 162 km, menghabiskan bensin sejumlah 15 liter. Ketika jaraknya bertambah menjadi 415 km, maka bensin yang diperlukan pun akan bertambah menjadi 38,4 liter. Untuk menyelesaikan perbandingan senilai, kita dapat menggunakan rumus A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Lalu kita akan melakukan perkalian silang dari A1 dikalikan dengan B2 dan A2 dikalikan B1 menjadi A1 dikali B2 sama dengan A2 dikali B1. Sebagai contoh, pada masalah Arka tadi, kita misalkan A1 sebagai tinggi pintu pada gambar, A2 sebagai tinggi pintu sebenarnya, B1 sebagai lebar rumah pada gambar, dan B2 sebagai lebar rumah sebenarnya. Nah, berikut ini ada beberapa latihan soal yang teman-teman bisa kerjakan
setelah memahami materi dari video ini. Setelah teman-teman selesai mengerjakannya, silakan teman-teman tonton lagi videonya untuk melihat jawaban yang betul. Apabila jawaban teman-teman sudah sama seperti yang ada di video, teman-teman keren banget. Buat teman-teman yang belum sama seperti yang di video, gak apa-apa ya. Kita belajar lebih dalam lagi dan nanti simak kembali video pembelajaran ini agar lebih dapat memahaminya. Akhirnya kita sampai di akhir video. Sekian video pembelajaran tentang perbandingan senilai pada kali ini. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman yang menonton ya. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan selama video pembelajaran ini berlangsung. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini hingga akhir dan semangat belajar matematikanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.